Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Berita Vika, mahasiswi pendidikan profesi apoteker Universitas Sanata Dharma. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rokok dan bahaya-bahayanya untuk tubuh kita. Nah, untuk teman-teman sekarang ini kan sedang ada di jenjang masa sekolah menengah atas atau SMA ya, pasti sangat familiar dengan rokok di lingkungannya. Nah, meskipun ya teman-teman ini sudah banyak peringatan-peringatan yang dilakukan atau kampanye-kampanye mengenai bahaya rokok, nyatanya menurut Global Youth Tobacco Survey pada tahun 2019, ada 40,6% pelajar di Indonesia yang merokok dan 19,2% pelajar saat ini itu merokok. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih rokok berbahaya? Apa efeknya ke dalam tubuh kita? Apa bahaya dalam jangka panjang? Dan bagaimana kalau saya telah mengkonsumsi rokok? Bagaimana saya keluar dari kecanduan rokok tersebut? Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa sih rokok itu berbahaya bagi tubuh kita. Pertama-tama kita akan membahas rokok itu apa atau apa itu rokok. Nah, rokok itu seperti yang kalian tahu ya, mungkin kalian sudah banyak melihat di sekeliling kalian, itu merupakan silindris berukuran memanjang yang memiliki bahan dasar tembakau yang dicacah di dalamnya. Nah, apa saja sih yang ada di kandungan dalam sebatang rokok? Di dalam sebatang rokok, teman-teman, itu ada banyak sekali zat kimia dalamnya, yaitu ada 4.000 jenis senyawa kimia, di mana 43 diantaranya adalah zat penyebab kanker atau karsinogenik, dan ada 400 zat berbahaya. Jadi kalian bisa bayangkan, jika kalian menghirup satu batang rokok saja sudah berapa banyak zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, di antara zat-zat tersebut ada beberapa yang dominan. Pertama itu adalah tar. Senyawa tar itu adalah senyawa polinomir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik atau dapat memicu kanker. Jadi, senyawa ini toksik terhadap sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan anemia, leukopenia, trombositopenia. Selain itu, juga dapat menyebabkan kekuningan pada gigi, serta dapat menimbulkan kanker paru-paru. Selanjutnya ada karbon monoksida. Nah, di karbon monoksida ini merupakan gas beracun yang terdapat pada rokok sekitar 2-6%. Karbon monoksida ini pada paru-paru mempunyai afinitas yang sangat kuat dengan hemoglobin. Nah, sehingga nantinya karbon monoksida ini akan dapat menurunkan kadar oksigen di dalam tubuh. Hal ini akan menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras dan organ-organ kalian tidak dapat mendapatkan jumlah oksigen yang dibutuhkan. Yang ketiga ada nikotin. Nikotin itu adalah kandungan terbesar pada rokok, di mana menyebabkan kecanduan atau adiksi. Nah, terkadang orang yang merokok itu kebanyakan itu bukan karena mereka memang ingin, tetapi memang sudah kecanduan akibat nikotin tersebut. Bagaimana nikotin itu dapat kerja? Nah, nikotin ini dapat menyebabkan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah ini akan bekerja dengan sangat sulit. Kemudian ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini nantinya akan mengurangi kadar oksigen di dalam tubuh, sehingga nanti jantung akan bekerja sangat keras untuk memompa darah. Kemudian ada tar tadi. Tar ini akan menempel pada paru-paru sehingga akan menyebabkan kanker. Kemudian partikel kecil dari rokok itu dapat mengiritasi paru-paru yang dapat membuat paru-paru perokok itu memproduksi banyak mukus dan dapat menyebabkan peradangan pada paru-paru. Nah, kecanduan rokok. Bagaimana sih rokok itu dapat menyebabkan kecanduan? Nah, nikotin itu sifatnya sangat adiktif.
di mana dia itu dapat melepaskan dopamin. Dopamin ini adalah zat yang membuat seseorang itu merasa senang. Nah, pada saat seseorang itu mulai mengurangi atau tidak mengkonsumsi rokok, kadar dopamin dalam otak atau dalam tubuh itu berkurang sehingga menandakan bahwa tubuh itu membutuhkan lebih banyak dopamin yang dapat dicapai dengan mengkonsumsi rokok. Nah, semakin lama seseorang merokok, akan semakin banyak pula dopamin yang dibutuhkan untuk merasa bahagia. Nah, ini akan menyebabkan toleransi tubuh terhadap dopamin sehingga dia akan terus-menerus membutuhkan rokok dan kalau bisa jumlahnya itu akan bertambah. Nah, inilah yang menyebabkan ketergantungan pada seorang perokok. Nah, ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan merokok. Zat-zat yang terdapat pada rokok jika menyebabkan kecanduan itu kan akan terus-menerus sehingga terakumulasi dan suatu saat akan menyebabkan penyakit. Nah, salah satunya itu adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini dapat diakibatkan karena rokok ini menaikkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung sehingga pemasokan zat asam dalam tubuh itu kurang dari normal. Nah, merokok juga dapat menyebabkan dinding pembuluh darah menebal secara bertahap dan menyulitkan jantung untuk memompa darah. Selanjutnya ada kanker. Nah, kanker itu adalah pertumbuhan sel secara tiba-tiba yang dirangsang oleh zat karsinogenik atau pemicu kanker. Nah, tadi yang bersifat karsinogenik itu sebagian besar terjadi penyimpanan di paru-paru sehingga kanker paru-paru itu cukup umum terjadi pada pengguna rokok. Nah, hal itu dapat menyebabkan kanker bila merangsang tubuh untuk waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada bronkitis atau radang cabang tenggorok. Nah, salah satu penyakit yang timbul pada perokok itu adalah batuk atau batuk perokok yang merupakan tanda awal terjadinya bronkitis. Karena paru-paru itu tidak mampu melepaskan mukus yang terdapat di dalam bronkus secara normal. Nah, untuk melepaskan mukus ini dibantu oleh silia. Nah, asap rokok yang masuk ke dalam tubuh itu akan memperlambat gerakan silia dan setelah jangka waktu tertentu akan berusaknya. Dan perokok harus mengalami banyak batuk untuk mengeluarkan mukus. Lama-lama ini akan menyebabkan peradangan atau bronkitis. Nah, asap rokok ini bukan hanya melibatkan perokok saja, tapi juga perokok pasif, yaitu keluarga kita sendiri atau orang-orang sekitar. Nah, paparan asap rokok ini meningkatkan risiko penyakit jantung sekitar 25 hingga 30%. Di Amerika Serikat sendiri, paparan asap rokok memperkirakan menyebabkan sekitar terjadinya 34.000 kematian akibat penyakit jantung dan meningkatkan stroke sebesar 20 hingga 30%. Anak-anak yang terpapar rokok mengalami risiko pilek, infeksi telinga, pneumonia, bronkitis, dan juga memperlambat pertumbuhan paru-paru anak dan dapat menyebabkan mereka batuk, mengi, dan sesak napas. Telah meningkatkan frekuensi dan keparahan gejala asma di antara anak-anak yang menderita asma. Nah, ini bagi kalian yang punya adik kecil di rumah, ini sangat berbahaya untuk mereka. Nah, dengan kalian tidak merokok, kalian sudah membantu menyelamatkan keluarga kalian dari bahaya paparan asap rokok. Karena bukan kalian saja yang sakit, tapi keluarga kalian juga dan orang-orang tersayang kalian juga akan merasakan dampaknya. Nah, jika kalian seorang perokok, bagaimana ya cara keluar dari kecanduan rokok? Terdapat beberapa metode, salah satunya itu adalah penghentian rokok secara bertahap. Nah, metode ini menekankan pada aspek psikologis, yaitu keinginan atau motivasi yang kuat dari setiap perokok untuk berhenti merokok. Nah, contohnya itu, kalian bisa saat kalian ingin merokok, kalian bisa tingkatkannya, melupakannya dengan menyibukkan diri pada aktivitas-aktivitas yang mungkin menyibukkan kalian. Nah, kalian juga bisa berolahraga, kemudian kalian menghindari diri dengan orang-orang yang merokok juga, karena itu akan memicu keinginan kalian untuk merokok lagi, seperti itu. Nah, metode selanjutnya adalah metode pemakaian obat-obatan atau nikotin replacement therapy. Nah, salah satunya itu adalah penggunaan nikotin dosis rendah dalam bentuk permen atau bentuk patch. Nah, penggunaan nikotin dengan cara mengunyah atau menempelkan plastik nikotin pada kulit ini tujuannya itu untuk mengatasi efek balik akibat penghentian rokok bila timbul rangsangan ingin merokok.
Nah, ada beberapa manfaat dengan kalian berhenti merokok. Nah, bagi kalian yang sudah merasa, apa aku terlambat ya untuk berhenti merokok, jangan pernah berpikir seperti itu karena tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok. Berhenti merokok itu akan mengurangi risiko penyakit-penyakit yang tadi dapat terjadi secara signifikan loh teman-teman. Jadi kalian harus memotivasi diri kalian untuk bisa hidup sehat tanpa rokok, dan juga kalian juga harus ingat keluarga kalian dan orang-orang yang akan terdampak. Nah, jika kalian berhenti merokok, pada 20 menit setelah kalian berhenti merokok, detak jantung itu akan menurun. Pada 12 jam kemudian, itu karbon monoksida dalam darah itu turun menjadi normal. Kemudian, pada penghentian 2 minggu sampai 3 bulan, risiko terkena penyakit jantung berkurang, fungsi paru-paru dan menjadi baik. Kemudian 1 sampai 9 bulan, batuk dan nafas pendek mereda. 1 tahun setelah kalian berhenti merokok, risiko tambahan terkena penyakit jantung koroner turun menjadi setengah dari risiko perokok. 5 tahun setelah kalian berhenti merokok itu, risiko terkena stroke berkurang. Kemudian 10 tahun setelah kalian berhenti merokok, tingkat kematian akibat kanker paru-paru akan berkurang. Kemudian 15 tahun saat kalian sudah berhenti merokok, risiko terkena penyakit jantung koroner menjadi sama seperti bukan perokok. Nah, setelah kalian mengetahui apa saja bahaya rokok, saya harapkan kalian dapat memikirkan baik-baik. Ini akan menjadi motivasi kalian untuk menghindari rokok dan bahkan untuk berhenti menggunakan rokok. Karena masa depan kalian itu masih panjang dan banyak orang-orang yang menyayangi kalian, yang kalian sayangi juga. Kalian berharap agar sehat selalu kan. Nah, oleh karena itu, yuk jaga kesehatan diri dan orang sekitar dengan menghindari penggunaan rokok. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari.